Oke, ketemu lagi di mata kuliah data mining ya. Ini adalah sebagai record dari materi yang saya share minggu kemarin untuk saat itu data mining dan visualisasi data. Ini adalah saat-saat ketika kita belajar untuk memetakan data, kemudian menggambarkan dan menyebarkan data berupa visual, bisa grafik atau atau map gitu ya. Jadi tujuannya ketika belajar ini mahasiswa dapat mengetahui visualisasi dengan sebaran data, mahasiswa dapat mengenal distribusi frekuensi data, dan mahasiswa dapat dapat praktikum beberapa teknik visual data. Ya, di mana karakteristik umum untuk mendefinisikan data itu adalah mencari titik tengah, data center atau variasi sebaran data dan bentuk data. Untuk mempermudah dalam pengolahan adalah dengan memanfaatkan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Artinya data-data yang ada kita menunjukkan seberapa sering sih data itu muncul gitu ya dari sebuah set sampel itu. Artinya datanya ada berapa, misalnya ada 100, 200 sampel, 200 data gitu ya. Dari data itu berapa sih, misalnya anggaplah data itu angka yang penjualan misalkan ya, jumlah penjualan misalkan. Untuk muncul angka 5 berapa kali penjualan 5 kali penjualan itu dalam jumlah total transaksi, misalnya transaksi ada 200 kali misalnya. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Ya, untuk lebihnya kita lihat di grafik ini. Contoh distribusi frekuensi ya. Di sini ada kelas 1 sampai 5 ya. Terdapat kelas itu adalah interval ya. Frekuensinya 5 ya. Kemudian 6 sampai 10 ada 4, ada 11 sampai 15 ada 3, kemudian 16 sampai 25, kemudian 21 sampai 25 atau ada 5 kemunculan frekuensinya. Seberapa sering angka-angka yang dari 1 sampai 5 itu muncul gitu ya. Angka 1 atau 5 berapa kali muncul. Nah, di sini antar kelas tidak boleh tumpang tindih ya. Di sini artinya apa? Tidak boleh misalkan di sini ada 5 balik ke sini lagi. Kalau udah ada 1 sampai 5 berarti berikutnya 6 sampai 10. Ini jaraknya 5 ya per kelas itu. Kemudian setiap kelas memiliki, pertama itu ada batas bawah. Batas bawah itu batas yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil 1, yang terbesarnya itu height-nya itu adalah untuk yang batas atasnya itu 5. Dan terus 1, ini 6, 11, 16, 21 kan terkecil di antara angka ini kan. Jadi nanti maksudnya nanti ketika ada muncul ketika dalam suatu transaksi angka antara rank 21 sampai 25, misalkan dari 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya selama 5 kali. Bisa gantian angka-angka ini sendiri. Kemudian lebar kelasnya tadi 5 ya, 5 kelas. Kelas itu artinya untuk mengkelompokkan kan. Makanya kalau di data mining ada kelas label itu keputusan ya. Di sini ada keputusan, tinggal keputusan jaraknya. Kalau misalkan saya rubah lebar kelas jadi 4, berarti ini ada 4 nih. Ranknya ganti, tinggal dibagi di jumlah. Kita lihat kayak contohnya lain berikut. Ini adalah membuat frekuensi data. Ini diandaikan ada data dari 18 ya, 18, 100, 20 sampai 190. Betul, saya udah buat di Excel-nya. Saya buat di Excel-nya. Di sini adalah data penjualan ya. Nih, dari 128 sampai yang namanya 100 dari sampai 190. Ya, kita lihat di PowerPoint-nya lagi. Ya, di mana ini adalah daftar data harga keyword ya, dari 18.180 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini kita mencari nilai minimal ya, untuk membuat frekuensi kelas ini, membuat frekuensi kelas kan. Nilai minimal itu 65, artinya nilai yang paling kecil dari data harga keyboard di sini berapa gitu. Di sini yang paling kecil itu ada 65. Yang kecil 65, kemudian terbesar itu ada 340.
Ya 340 kita lihat 340 ya. Nih 340 yang paling besar. Jadi rank itu rank adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Artinya nilai 340 dikurangi nilai terkecil 65. Nemulah 275. Ya, untuk menentukan yang namanya berapa jumlah yang namanya kelas, saya misalkan menentukan 7 kelas di sini. Ya, 7 kelas berarti ranknya itu 27,75 hasil dari nilai tertinggi, harga tertinggi dikurangi harga terendah, 340 kurang 365 dapat 75. Kemudian di ranknya itu untuk lebar kelasnya itu ya kelas antara 65 114 misalnya atau 105 atau 144 gitu ya. Itu 275 dibagi dengan 7 karena saya membagi 7 kelas. Misalnya, kalau Anda bisa membagi kelas ya tinggal dibagi aja. Sebenarnya kan kalau misalkan Anda dibagi 6 0, kan jatuhnya. Ya jadi 0,5 kan 0, kan jatuhnya. Jadi dia 0,5 saya bagi dengan 7 kelas. Jadi 275 dan bagi 7 40. Jadi lebar antar nilai mulai dari 65 sampai 104 itu adalah 40. Ya. 40, 105 pun dari 144 juga sama di lebarnya 40. Begitupun ada 145 tambah 184 gitu ya. Nah, terus otomatis dari 104 jadi biar nggak tumpang tindih jadi pas di sini 65 sampai 104 berarti langsung 105. 144 terus lagi 145 4 terus tinggal boleh ada tumpang tindih gitu. Jadi jangan sampai ada angka yang sama ke bawahnya. Kemudian mana frekuensinya? Kemunculannya antara nilai 65 sampai 104 itu ada 6 frekuensi. Ya, kita bisa hitung aja. Nah, 65 ini 65 sampai 104 kan. 65 kemudian 104 berarti 90 ada 2. Kemudian 385 ya. 65 kemudian ada lagi berapa di sini? Ya, sini 6 ya. Ya, kita hitung lagi di sini ada 101. Ini jarak hitung ada dari 65 sampai 104 ya. Ada berapa kali muncul frekuensinya. Yang pertama di sini ada 100 kan di bawah 104 kan 1. Kemudian 90 ada 2 berarti ya. Kemudian 65 jadi 3. Kemudian ini ada 84, kemudian 4, kemudian 112 ya. Itu kemudian 90. Itu ada 6 frekuensi. Jadi rank antara kelasnya 65 sampai 104 muncul selama sebanyak 6 kali. Begitu pun 105 104 ada 9 bisa ngitung sendiri ya. 95 terdapat 6. Itu menentukan yang namanya frekuensi. Jadi dari data yang udah datat yang kita sabotin situ gini dulu ya. Di seperti ini nih. Datanya kemudian nemulah data keyboardnya itu ditentukan saya kelasnya 7. Berarti 7 ini dari nilai yang terendah sama terkecil, terbesar dikurangi terkecil dapat sekian dibagi dengan kelas kita menentukan 40. Jadi antar panjang rank 65 4 atau 154 itu ada sebesar 40. Nah, setelah ini kita mengenal midpoint titik tengah ya. Nah, ini nanti membuat ke posisi untuk divisualkan di PLC data ketika kita udah mengetahui frekuensi statistik tadi kita masuk data statistik ya. Kemudian kita dibuat untuk visualisasi nantinya. Di sini ada yang namanya midpoint, titik tengah ya untuk dari suatu nilai. Nah, dia ada relatif dan kumulatif frekuensi. Di sini untuk midpoint, titik tengahnya itu saya dimulai dari nilai terkecil ya, lower limit itu nilai terkecil ditambah kemudian untuk upper limit nilai terbesar dibagi 2. Artinya saya 65 lowernya itu ya untuk baris yang ini ya. 65 ditambah upper limit itu 104 yang terbesarnya. Artinya 65 ditambah 104 dibagi 2. Ya dapatlah yang namanya midpoint itu 84,5. Ya, Anda bisa coba 65 ditambah 104 itu dapatnya dibagi 2 dapatnya 84,5. Begitupun juga sama untuk berikutnya untuk yang 105 upper limitnya ditambah upper limit 144 dibagi 2 dapatnya 124,5 dan seterusnya ke bawah.
Nah, kemudian di sini ada kelas frekuensi. Kelas frekuensi artinya relatif terhadap kemunculan dari data. Ini total semuanya F-nya itu adalah 30. Jadi kemunculannya dari berarti ada 30 sampel kan. Jadi N. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 30. Jadi totalnya ada 30. Kemudian untuk kelas frekuensi gitu ya. Untuk relatif terhadap frekuensi totalnya tadi semuanya dari kelas 1 sampai kelas 7 totalnya ini ditambah-tambahkan dapatnya adalah 30 ya. Kemudian untuk kelas frekuensi per sampel size artinya ini sampel size-nya kan ini semua total semua nih. Karena ini 6 kan muncul angka antara 65 sampai 104 itu kan 6 kali ya. Begitupun juga ini. Totalnya jadinya sampelnya ada berapa? Ada 30, berarti ada ini N-nya 30 totalnya terhadap frekuensi yang masing-masing. Berarti ketika kita ngambil nilai midpoint untuk RF yang ini kita tinggal dibagi antara nilai frekuensi untuk yang kelas pertama, kelas 65 sampai 4, 6 ya frekuensinya F ini 6 dibagi dengan total sampelnya 30. Ini tambah-tambahin. Jadi totalnya dapat 0,2. Begitupun yang ini. Ini tinggal 9 dibagi dengan 30 dapatnya 0,3 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau kita lihat nilai mulai dari nilai kelas 1 sampai kelas 7, nilai relatif frekuensi kalau ditambah-tambah akan jadi 1, mendekatin kurang lebih ke 1. Ya, mendekatin angka 1 gitu. Yang agak lebih. Kemudian kalau yang namanya si kumulatif frekuensi itu adalah nilai yang belum terpengaruh sama tentang kumulatif dari frekuensinya. Jadi untuk kelas yang pertama dia pasti 6 karena ini 6 belum ada pengaruh dari yang lain kan. Berikutnya kalau yang kumulatif frekuensi berikutnya untuk kelas kedua itu adalah 15 dari hasil pertama 6 tambah 9. Dan begitu terus yang ini yang 15 akan tambah 6 itu akan 21. Untuk yang tambah 5 ada 24 berarti nanti 21 tambah 25 dan seterusnya sampai 30 ya. Jadi 30 28 tambah frekuensi yang ini 2 jadi 30. Itu untuk kumulatif frekuensi. Jadi Anda sudah dapat sebaran data dari data yang seperti tadi ini. Daftar harga gitu ya. Kita kemudian dikelaskan data-data yang tadi. Jadi kita mau menghitung statistiknya kan, berapa kali data ini muncul gitu ya. Frekuensi berapa kali yang muncul, kemudian ranknya berapa gitu ya. Kemudian Anda dihitung yang namanya titik poinnya itu sekian berapa gitu ya untuk menambah midpoint, kemudian relatif frekuensi dan kumulatif frekuensi. Kita lanjut ya untuk visualisasi. Visualisasi adalah konversi data ke dalam format visual atau table sehingga karakteristik dari data dan relasi antara item data yang dapat dianalisis atau dilaporkan. Jadi konversi data itu bisa dilihat dengan secara visual gitu ya, dengan relasi dari data. Data bisa kita lihat ya sebarannya. Ya data kita ini kan bisa belum lihat nyebarin seperti apa. Kan udah hitung nih, nanti tinggal nyebar dibuat dengan secara gambar ya, sebagai grafik gitu ya. Nah, ini nggak hanya di Excel, kita di data mining seperti itu, karena kita belajar data mining gitu ya, penyebaran pola dari data gitu ya. Kemudian di sini riset data adalah suatu dari yang teknik yang paling baik dan menarik untuk ekspresi data. Jadi kalau kita bisa ngelihat lebih gimana sebaran datanya gitu, kalau di secara visual gitu ya. Data dikelompokkan atau diklasifikasikan gitu ya. Mereka manusia memiliki kemampuan membangun yang baik untuk menganalisis sejumlah besar informasi yang dipresentasikan dengan secara visual, kemudian dapat mendeteksi pola umum dan tren pencicilan dan pola yang tidak umum dari data. Nanti kan nggak tahu data yang tidak yang turun naik, misalkan yang tidak dari misalkan dari penjualan kita ada grafikan data-data seperti itu. Karena presentasi adalah pemetaan informasi menjadi format visual gitu ya. Dari data yang tadi dibuat jadi visual. Nah, objek data, atribut-atributnya relasi di antara objek, data diterjemahkan ke dalam elemen grafis, titik, grafis, bentuk tertentu, dan warna. Titiknya, garisnya, kemudian warnanya itu akan kita lihat. Contohnya objek-objek sering dipersingkat dengan sebagai titik gitu ya.
Kemudian nilai atributnya dapat diposisikan dengan ukuran posisi, titik-titik atau karakteristik. Kemudian juga posisi digunakan, maka relasi pada titik akan terbentuk dalam grup atau sebuah titik pencicilan. Ini adalah penyusunan agreement. Ini termasuk mengatur ya data. Ya misalkan data bisa sesuai yang namanya di sisi di random seperti ini. Tadinya kan berurut nih 1 sampai 9 gitu ya. Kemudian untuk di kolomnya di rata gitu ya. Kemudian ini setelah ini di random seperti ini. Atau Anda ketika Anda misalkan mau dibuat secara apa namanya? Kalau ini kan sampai short ascending kan, urut dari 1 sampai 9. Kalau descending kan urutannya data gede gitu misalkan. Nah ini itu data bisa diapa-apakan gitu ya, tergantung kebutuhannya. Dan itu pasti berubah kan ketika atributnya berubah. Nah seleksi adalah animasi untuk penekanan kembali dari beberapa objek tertentu dan atributnya. Kemudian seleksi juga merupakan pemilihan subset dari atribut. Kemudian reduksi secara dimensi sering digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi menjadi 2 atau 3 dimensi. Nah, seleksi dapat digunakan merupakan pemilihan subset dari objek ya. Subset itu adalah memilih beberapa yang namanya atribut gitu ya, yang kita akan petakan. Kalau ada beberapa atributnya banyak. Kemudian sebagai layar dari layar dapat menunjukkan banyak titik. Nah, contoh yang pertama kita di grafik itu untuk visual itu adalah histogram ya. Nah, ini akan saya contohkan langsung di rapat minor gitu ya. Histogram biasanya menunjukkan distribusi dari nilai dari variabel tunggal. Histogram membagi nilai ke dalam bin dan bentuk dan menunjukkan batang plot dari sejumlah objek dalam setiap bin. Tinggi dari setiap batang menunjukkan jumlah dari objek ya. Objek misalkan tadi objek bentuk histogram tergantung dari jumlah binnya. Ya, jumlah binnya beberapa gitu ya. Tadi ada berapa kelas seperti ada 7 kan dari gambar yang tadi. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah frekuensi. Ini dari nilai apa namanya? Apa sih misalkan ini nilai yang apa namanya 84,5 misalkan ya. Ini selama apa namanya 6 kali. Ini 9 frekuensi. Ini kan jumlah binnya ada berapa nih? Ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 misalnya. Nah, ini bisa ngeliatin yang namanya contoh data histogram. Saya misalkan contohkan dengan data yang tadi, saya udah punya buka histogramnya. Ya, berbuka, ini saya close. Bentar saya tampilkan ke rapat minernya, karena suka lupa saya kalau untuk ini suka ada karena apa. Nah, seperti ini ya. Jadi saya punya data untuk data yang Excel tadi ya. Excel yang saya gunakan tadi, Excel yang apa? Data penjualan ya, data penjualan keyboard. Nah, 8, 100 dan sebagainya. Kita ambil ke dalam ini. Saya kebetulan saya udah upload ke apa namanya ke repository-nya, ke report miner-nya. Jadi saya tinggal mengambil ke apa namanya ke repository-nya. Saya ambil saya kelas B1 ya. Saya ambil data penjualan setari seperti ini. Kemudian apa nih ranknya ya, kelihatan tuh ranknya. Di sini kelihatan ranknya 63 sampai apa 63 sampai 340 kan, bisa kelihatan di gambar. Kita klik di sini aja, kita arahkan ke sini ya ke output, kemudian kita klik seperti kemarin kita klik proses. Nah ya, ini statistiknya itu kan data missing 0 gitu ya. Kemudian ini kan data sini juga angka sebaran datanya kan minimal nilainya di sini kelihatan nilainya 165, maksimalnya itu 340. Ini kan data bisa kelihatan kan di sini. Karena bisa ngelihat persebaran datanya. Nilai minimal 65, maksimal 60. Kemudian kalau kita visualisasi ya, saya kata statistik tadi ya. Kita klik visualisasi. Nah, di sini. Ketika kita memilih histogram, nah tinggal milih histogram ya seperti ini. Nah, ya ini jumlah untuk sebaran data. Di mana rank antar 65, nah ini akan berubah sesuai jumlah datanya. Kalau saya jumlah ini ganti, misalnya jumlah binnya itu, misalnya saya ganti 6 misalkan. Nah, 6 ya. Ini berubah ranknya itu, 65 sampai 110, sekian.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Binnya saya berubah. Jumlah bin ganti itu udah berubah batangnya kan berubah tuh batangnya cuma ada 6 kan. Nah, kalau sesuai tadi perhitungan tadi ini 1,7 nah, sesuai dengan dari yang namanya si apa ketika saya di data penjualan sini di PowerPoint teman-teman. Di PowerPoint-nya tadi mana? Ya. Sesuai data hitungan ini. Nah, ya 6, 6, 3, 11, 4. Ya, karena sesuai kan hitungannya itu. Nah, ini 65 sampai 146, ini 9. Ya, kemudian ini adalah 143 sampai 571. Kemudian ini adalah antar data dari ini ada konpat, ini ada kelasnya 182 ya. Ini kelasnya untuk di PowerPoint tadi adalah 185 sampai 224 ya. Berikutnya nilai untuk yang ini adalah nilainya ranknya 225 sampai 26, yang 265 sampai apa namanya 225 sampai 304, yang 305 sampai 344. Ini penggambaran histogram visualisasi dan nggak semua yang namanya di jenis visualisasi itu support semua gitu ya. Di sini ada beberapa gitu jumlah visualisasi data gitu ya. Ya, ada bentuk banyak banget untuk Anda bisa ada bar plot, box plot gitu ya. Ada scatter metric, ada bar kolom, ada heat map dan ini mempunyai posisi sendiri dengan semuanya bisa digunakan gitu. Untuk sebaran data jenis berbeda jenis data yang bisa disebarkan gitu ya. Ya, kemudian berikutnya apa namanya? Kita lanjut ke bentuk visualisasi yang berikutnya adalah box plot ya. Box plot itu merupakan cara alternatif untuk menggambarkan distribusi data. Di sini ada outlier itu kan data yang beda dari yang data yang sebaran lain gitu ya. Mulai ada kuartil, ada persentase gitu ya. Di sini di box plot juga ini bisa datanya bisa pakai box plot ya. Kalau misalkan saya pilih, kita lanjut lagi ke menggunakan box plot gitu ya. Nah ini gunanya untuk memulai visualisasi gitu ya. Karena saya pilih box plot di sini, histogramnya ganti box plot. Nah, saya cuma satu karena ini ada data. Ya, jadi kalau Anda misalkan membutuhkan beberapa ini variabel data dari mana? Saya dari sini. Ya ini. Maaf. Saya ada di data penjualan di ini ya. Ini atribut ya. Jadi itu box plot ya. Bentar ya. Ini data, kemudian ada maksimumnya dia kan ada di sini kan. Nilai maksimumnya ada nilai maksimumnya itu nilainya 340, datanya di atas. After kuartil terbesarnya 200, kemudian untuk lower kuartilnya 108, minimumnya nilai 65. Kan nggak kalian di blogspot juga. Ini untuk kalau satu satu atribut ya. Kalau misalkan Anda mau dua atribut, saya misalkan kita download misalkan sehari yang iris ya. Saya sebentar, Anda masih ada nggak saya di sini? Saya ini close ya. Saya misalkan cari yang iris, ada nggak iris? Iris, data, coba ada data. Nah, iris ya, ini yang bunga kemarin. Coba ini saya hapus dulu. Kita tarik si iris ke sini, drop here. Ya, nih kan salah atribut bisa tuh milih. Ini saya lagi aktif di sini. Kita tarik ke sini. Ya. Kita proses. Nah, ini data statistiknya. Dia kita lihat di statistik. Nah, nilai maksimum 150. Ya, nilai maksimum untuk ID. Untuk nilai atribut Sepaleng itu nilai maksimalnya 393.900, untuk minimalnya 4.300. Spal with CM sama, minimum 2, maksimal. Ini sebaran data kan, statistik bisa kelihatan gitu. Dari tipe data bisa kelihatan, integer, real itu bilangan bulat, bilangan pecahan yang koma-koma ya. Kemudian real itu ini sama bilangan yang ada komanya, real. Kalau di sini
Polinomial itu tulisan yang sebentuk string ya, polinomial. Kalau di rapat minor, ketika kita klik visualisasi data gitu ya. Nah, misalkan tadi saya menggunakan box plot. Nah, ya box plot ini untuk sekitar length. Anda bisa milih lagi mau pakai apa. Ini kan satu doang tuh ya, sepasang length. Kalau semuanya bisa, misalkan saya sepal, masukin sepal. Ini sudah namanya subset ya, subset kayak gini misalnya. Ya, atributnya diambil, dimasukin petal ini, apply. Nah, partnya kelihatan. Ini penggambaran dari yang namanya box plot ya. Jadi Anda bisa ngelihat di sini sebarannya. Untuk pemilihan spaleng, ya spaleng kan bisa apa namanya panjang yang spal itu sekian, untuk nilai maksimumnya itu 7,9, nilai tengah-tengahnya itu 58, yang paling banyak ya per kilo, per kilotnya minimumnya 4,3. Ini untuk spal. Nah ini masing-masing adalah atribut. Yang tadi kan yang sebelumnya adalah hanya data saja. Ya, kelihatan dari sini Anda bisa menyiapkan data kalau misalkan Anda memilih histogram gitu ya. Nah, ya histogram itu sama. Bisa nilai ini bisa kelihatan. Kalau yang sepaleng itu masuknya warna atribut warna biru. Kemudian untuk yang sepal with ini adalah warna hijau gitu ya. Petal white adalah orange, hitam ada petaling. Dan lengkap Anda bisa mengetahui untuk sepaleng itu nilai kelas itu apa nilainya 1 sampai 165 jaraknya. Yang ini kemudian ini ada 165 ini adalah nilai 2936 dan sebagainya. Ini bisa menggambarkan sebaran data untuk visualisasi. Dan ini penting ketika Anda sebagai data science gitu ya. Makanya Anda bisa memahamin, coba Anda pemahamin beberapa suatu grafik gitu ya. Itu untuk penggunaan yang menggunakan ini menggunakan iris ya. Next kita berikut lagi ke materi berikutnya. Ini tadi box plot ya, presentasi. Kemudian ada contoh box plot, udah ya, bentuk iris tadi sama saya coba ya, sepalengnya, sepal white, sepal sama. Nah ini kan untuk nilainya centimeter. Ada juga scatter plot. Ini merupakan nilai-nilai atribut yang menentukan posisi. Scatter plot 2 dimensi adalah bentuk yang paling umum, tapi dapat juga dibuat dalam scatter plot 3 dimensi. Kadang-kala atribut tambahan dapat digambarkan dengan menggunakan ukuran, bentuk, dan warna dari tanda yang mewakili objek. Akan sangat berguna jika kita memiliki array dari scatter plot yang secara terpadu menerangkan hubungan beberapa atribut. Ini contoh scatter plot. Jadi ini menggunakan iris ya, bisa lihatin, kita lihat ininya apa namanya nilai atribut yang menentukan posisinya. Jadi posisi kelihatan dari sini. Kita lihat, coba kita praktekkan menggunakan ini. Kita balik ke scatter plot ya. Ada scatter plot, ada bubble, ada scatter metric, ada 3 dimensi aja. Nah, sebarannya. Ini adalah untuk apa? Nilai. Ini misalkan sepaleng ya. Ini ada spesies colornya, misalnya spesies ya, sepal gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Ini adalah untuk memilih, ini bisa lihat tambahin lagi nih. Nah, ya ini untuk kelompoknya si sepal ya, untuk yang iris. Nah, ini untuk sebaran datanya. Ya, sepalingnya berapa gitu ya terhadap petaleng, terhadap apa namanya untuk banyak-banyak bunganya. Ini warnanya bisa diatur, pada ini warna apa spesies misalkan ya. Nah ini untuk contoh visual data gitu ya. Itu sih ya. Atau misalkan scatter metrik seperti ini. Nah ini ya metrik ya. Ini mirip-mirip yang tadi. Nah, ya itu scatter metrik. Ini sama ada nilainya, urutannya. Nilai X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah untuk scatter metrik itu mungkin untuk yang counterplot ini atribut kontinya diukur dengan garis-garis, counterplot bagi dalam daerah yang nilainya sama gitu ya. Adalah counter map. Nah di sini kalau nggak salah di rapid ini saya nggak ada ya. Kita apa untuk memilih jenis apa namanya
counter map ya. Di sini mapnya adanya adalah kode total map kalau di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk map ya. Anda bisa memilih jenis-jenis visualisasi tergantung sesuai kebutuhan dari datanya. Nah, ini tinggal cocok nih untuk menggunakan dataset ini. Jadi enggak semua dataset bisa di ini kan apa namanya digunakan untuk visualisasi. Kan tipe-tipe visualisasi macam-macam. Di sini ada banyak visualisasi gitu ya. Jadi enggak apa namanya enggak semua misalkan bisa digunakan untuk memvisualisasi. Ya, di sini tadi untuk sebetulnya length. Nah, ini visualisasinya spine, adanya ada di daerah mana gitu ya di kanan mapnya. Itu sih. Kemudian untuk market plot, matrix ya, matrix plot dapat menempatkan plot matrix. Kemudian matrix plot ini dapat juga sebagai apa namanya, sebagai menurut dari kelas. Ini atribut dinamasikan untuk mencegah suatu atribut dari dinamasi plot kesamaan atau jarak ya. Nah, itu untuk beberapa contoh visualisasi yang Anda bisa menggunakan untuk dan banyak lagi, nggak saya jembatin semuanya gitu ya. Untuk di sini bisa dibahas satu-satu ya, karena emang Anda berarti Anda bisa memahamin kalau misalkan menggunakan PIE gitu ya. Nah, ini kan tergantung jumlah kan, jumlah ini kan apa satu-satu tuh. Ini per nilai. Nah, kalau banyakkan gini kadang-kadang udah nggak bagus untuk kalau untuk menggunakan PIE itu nggak untuk yang ini nggak bagus juga, nggak cocok gitu ya dengan jumlah-jumlah data banyak. Biasa kalau ini kan untuk polling gitu ya, kalau untuk sebaran apa untuk si PIE ya. Ya, PIE chart tadi udah, jadi menggunakan untuk menampilkan total persentase yang harus mencapai 100%. Di mana setiap potongan PIE akan menampilkan ukuran tertentu. Nah, kalau di sini contohnya ada jenis kopi, itu ada latte, cappuccino, americano, espresso. Nah, di mana kemunculannya itu latte sampai ini sebanyak 942 kali. Jadi misalkan ini dalam pembelian gitu ya. Cappuccino sekitar 1716, americano 171, espresso 170. Kemudian relatif frekuensinya, ya relatif mesti tahu ya, dari antara frekuensi dibagi dengan totalnya. Berarti ini 942 tambah 1716, 731 tambah 220 berapa totalnya, dibagi dengan dibagi kemudian 150 dibagi total yang tadi n. Dapat segini, ini angle ada sudut dari ketika berapa persen yang namanya apa namanya jenis-jenis kopi itu disebarkan. Jadi kalau di sini kelihatan misalkan yang paling kita lihat dari statistiknya aja, si yang paling besar itu cappuccino ya, makanya ketika kita disebarkan di sini 47%. Nah, dia mempunyai angle yang ini angle segini ya, angle ya. Nah, ini cocok kalau untuk PIE chart untuk ketika Anda yang namanya mau buat apa namanya visualisasi. Nah, datanya dikit kan nih, cuma ada beberapa jenis. Tapi kalau polling sama presiden kan pakai polling seperti ini PIE chart nih. Jadi kalau Anda punya kalau seperti apalagi kalau PC kelemahannya kalau datanya sampai banyak record, jika kadang-kadang suka ini nih, kadang dapat gitu ya. Makanya kalau nggak semua bentuk visualisasi bisa digunakan untuk mengolah data, dari jenis discrete-nya bisa sendiri-sendiri gitu ya. Nah, gitu. Jadi apa namanya itu contoh yang namanya penggunaan dari beberapa visualisasi di Rapid Miner ya. Jadi dari Anda tinggal pertama caranya tinggal gampang kan ya. Jadi belajar untuk statistik. Jadi ketika Anda punya data, misalnya punya data bank misalnya. Ya, kemudian tinggal proses seperti ini, ambil proses gitu kan ya. Tinggal Anda pilih statistiknya. Kalau yang banyak matanya statistik visualisasi. Tapi mengetahui misalkan tipenya si integer apa, tipenya dari itu apa, tipenya apa. Ini terusnya kosong. Ini nilai minimumnya yang di record itu 19, maksimal 27. Ya, ini bisa lihat minimal, lihat nih minimal untuk yang itu 18. Kita lihat aja 18 ke bawah. Ya, cek yang paling kecil nilai datanya. Ya, kalau kita jadi kan pusing satu-satu, cari satu-satu tuh 18 di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Kelihatannya kosong banget kelihatan nanti ketika di statistiknya. Ya, nah, preliminal paling kan ketahuan tulisan nih kalau preliminal. Nah, ya preliminal. Testing tipenya. Ini juga sama, ini sama gitu ya.
Nah ini untuk yes atau no sama minimal in integer. Kalau koma itu pakai apa namanya real ya. Kalau di sini. Kemudian ketika Anda visual, ya ini terminal center bubble. Kalau misalnya Anda menggunakan histogram, nah ya itu cara ini sama kayak proses tadi, hitung lagi. Ada main-main kelas gitu hitungannya gitu ya. Itu menggunakan beberapa contoh dalam visualisasi. Anda bisa belajar lebih memahami lagi banyak lagi ke bawah. Kalau ini kan masih banyak tadi. Kalau Anda saya chat juga ya hasilnya juga ya chat atau danet ya. Nah ini kan lebih nggak bisa ini. Danet only support more dan tidak lebih dari 500 agregat untuk penembelnya. Katanya tidak lebih dari 50-100 baris gitu ya. Kalau di sini kalau menggunakan bot miner. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi penjelasan untuk statistik sama visualisasi. Nanti kata-kata kita untuk mengetahui data-datanya yang kosong, misalnya apa namanya yang paling ini populer, yang kurang gitu ya, yang terkecil, size-nya terkecil, minimal nilai minimal gitu ya, yang terkecil minimal, yang bosnya itu yang terbesar, yang paling gede, maksimal gitu ya. Kemudian tipe data yang ketahuan gitu ya. Itu untuk kemudian bisa lihat segala grafiknya juga yang ketahuan ada berapa tipe yang digunakan di sini. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi ada beberapa data kelihatan di code-nya di sini, data statistik. Kemudian untuk menggambarkan sebarannya menggunakan visualisasi. Itu yang fungsi dari kita belajar yang visual sama statistik. Nah, ini ke satu, kalau semua kan tinggal Anda pakai ininya semua ditampilin ke sini. Itu penggunaan dari apa namanya belajar yang jenisnya box plot kalau ini, yaitu ya. Nah ini kan umur, balance, campaign dan sebagainya, box plotnya dari kuartir dan sebagainya. Nah, itu sih mungkin yang bisa sampaikan untuk di materi untuk di bagian visual data. Mungkin sekian, semoga ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk di mata kuliah data mining selanjutnya.